Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Tabuni Madia atas nama Farah Rais Hasna, semester 4 dari PIP Makassar. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teks dan hiperteks. Sebelumnya, kalian bisa untuk like, subscribe, and comment di channel YouTube saya agar saya lebih semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Kita langsung aja ke pembahasan, yaitu teks dan hiperteks. Apa sih teks itu? Teks atau yang sering dikenal sebagai tulisan sudah dikenal sejak zaman dahulu. Teks banyak digunakan dalam suatu artikel, buku, ataupun majalah. Selain dalam menyampaikan informasi, juga untuk memasarkan produk serta mempunyai pengaruh besar untuk hidup seseorang. Jadi, teks adalah data yang terdiri dari karakter-karakter yang menyatakan kata-kata atau lambang-lambang untuk berkomunikasi oleh manusia dalam bentuk tulisan. Di dalam sistem multimedia, produk multimedia bergantung sekali pada teks yang ada. Antara lain yaitu untuk menjelaskan bagaimana cara bekerja sebuah aplikasi, untuk membantu user dalam menjelajah sebuah aplikasi, dan menyampaikan informasi yang telah dirancang di aplikasi tersebut. Untuk teks teknologi sendiri adalah jurnal elektrik bagi akademisi dan profesional di seluruh dunia. Isinya yaitu menyediakan artikel dengan menggunakan komputer untuk memperoleh, menganalisis, membuat, mengedit, atau menerjemahkan teks. Ya, selanjutnya adalah typeface. Typeface adalah set dari satu atau lebih font dalam satu atau lebih ukuran dirancang dengan gaya persatuan masing-masing terdiri dari terkoordinasi set gilps. Contoh dari typeface yang utama yaitu Times dan Arial. Dan di sini dibagi menjadi dua, yaitu tipe serif dan tipe sans serif. Contohnya ada di sini. Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa tipe serif lebih cocok digunakan untuk penulisan isi sebuah tulisan walaupun dengan tampilan lama, sedangkan sans serif lebih sesuai untuk menjadi penulisan judul atau headline atau judul-judul majalah yang lain karena membutuhkan penegasan dan menarik perhatian pembaca. Yang selanjutnya adalah teks pada multimedia. Yang pertama ada mendesain teks. Salah satu software yang bisa digunakan untuk mendesain teks adalah Fontographer. Yang kedua ada manfaat teks dalam multimedia. Banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil dari penggunaan teks dalam multimedia, yaitu kita bisa membuat judul atau headline. Yang kedua kita bisa membuat menu. Yang selanjutnya kita bisa membuat navigasi. Pada navigasi sendiri, teks bisa digunakan untuk menjelaskan pada pengguna bagaimana cara menuju tempat yang diinginkan. Selanjutnya, yang keempat ada konten. Pada satu pencapai bagian yang diinginkan, pengguna dapat mengetahui apa yang ada pada bagian tersebut, misalnya dari isi dari sebuah website. Dengan adanya multimedia memungkinkan tampilan teks dapat lebih dinamis, seperti teks dapat bergerak, teks dapat berubah warna, dan bisa berinteraksi dengan user. Pengguna multimedia teks biasanya adalah seperti teks dengan gambar, teks dan animasi, teks dan suara, dan teks dan interaktif. Yang selanjutnya adalah font. Apa sih font? Font adalah kumpulan karakter yang mempunyai ukuran atau style tertentu. Kadang-kadang juga bisa berupa underline, tergantung pada aplikasi software yang digunakan. Ya, yang selanjutnya adalah hypertext. Apa sih hypertext itu? Hypertext adalah sebuah teks yang dirubah menjadi lebih interaktif, sehingga dengan adanya hypertext semua kata dapat mudah ditemukan. Sebagai contoh, di website Google yang menjadi salah satu website pencarian yang paling banyak digunakan. Pada satu ketika, misal kita ingin mencari satu kata pada mesin pencarian Google, maka Google akan menampilkan seluruh website yang berkaitan dengan kata-kata yang kita cari tersebut. Dengan perkembangannya aplikasi multimedia yang semakin berkembang, menyebabkan terjadinya perubahan dari hypertext menjadi hypermedia. Hypermedia adalah struktur informasi yang menghubungkan semua elemen
meliputi elemen multimedia yang ada. Tidak hanya teks, namun juga meliputi gambar, suara, maupun video. Yang selanjutnya yaitu panduan penggunaan teks. Yang pertama ada legibility dan readability. Legibility adalah kejelasan dari tiap huruf yang ditampilkan sehingga menimbulkan kebingungan pada saat dibaca. Sedangkan readability adalah sejauh mana interaksi tiap huruf dalam sebuah kata, kalimat, dan sebuah paragraf sehingga menghasilkan tulisan yang menghasilkan informasi yang jelas dan sesuai. Yang kedua yaitu penggunaan jumlah teks yang sesuai. Dalam penggunaan multimedia sebaiknya tidak semua terdiri dari tulisan. Maksimal setengah layar terdiri dari teks, sedangkan selebihnya adalah gambar maupun elemen multimedia lainnya. Gunakan elemen gambar atau video untuk menggantikan informasi teks yang ingin ditampilkan. Yang ketiga yaitu konsisten. Gunakan font yang sama untuk kategori teks yang sama, misal untuk judul, menu, dan lain-lain. Kemudian sesuaikan tema dengan tujuan pembuatan aplikasi multimedia. Yang keempat adalah teks yang interaktif. Kelebihan dari sebuah aplikasi multimedia adalah interaksi dengan user. Oleh karena itu, kita perlu melibatkan user untuk pengisian formulir atau pengisian pada komentar. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan tentang teks dan hypertext. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua, dan terima kasih telah menonton channel YouTube saya. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.